Pemirsa, lantas bagaimana respons dari Ikatan Dokter Indonesia terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oknum dokter? Bagaimana sanksi etik dan hukuman terhadap para pelaku? Bagaimana pula evaluasi untuk dunia medis di Indonesia? Sudah hadir di studio bersama saya Ketua Umum PBID Dr. Slamet Budiarto. Dr. Slamet, selamat sore. Selamat sore. Baik, dokter, ini ketika kita melihat, Anda sebagai Ketua Umum PBID melihat ada oknum dokter kita katakan melakukan pelecehan seksual. Ini dua dan waktunya sangat berdekatan. Jumlah korbannya bukan cuma satu tapi lebih dari itu. Seperti apa Anda meresponsnya? Ya, kami sangat prihatin lah. Karena profesi dokter itu kan, awal ada dokter itu kan adanya keluhuran profesi ya. Artinya seorang dokter tidak hanya pandai, tapi dia harus punya moral yang baik, gitu kan. Harus punya etika dan dia kerjanya disumpah di menurut agama masing-masing ya. Sehingga harusnya seorang dokter dalam melakukan pelayanan itu betul-betul harus dijaga oleh sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Dan untuk menjadi dokter itu kan prosesnya sangat panjang tuh. Ditempa di dunia akademis ya, ditempa oleh kode etik. Di profesi juga sama, ditempa kode etik seperti itu. Nah, sehingga peristiwa ini memukul kami ya, memukul kami dan kami akan introspeksi terhadap anggota kami. Anggota kami ada 207.847 sampai hari ini. Ya ada kasus seperti ini kan seolah-olah setitik bisa merusak semuanya kan. Saya kira kita mengutuk keras dan proses didik kita melalui Majelis Kehormatan Etik kita akan proses seperti itu. Ketika Anda melihat kasus ini, menurut Anda bagaimana dengan sistem pelayanan dan pengawasan di Rumah Sakit Hasan Sadikin maupun di klinik? Karena ini kan bukan cuma sekali kejadian pencabulan terhadap korban yang dilakukan oleh dua oknum dokter ini. Ya, misalnya kasus Rumah Sakit Hasan Sadikin, ini rumah sakit tipe A, vertikal, di bawah Kementerian Kesehatan. Kalau saya nilai tata kelolanya kurang baik. Karena peristiwa ini kan tidak hanya sekali ya, lebih dari sekali, dua kali, tiga kali. Dan dalam standar akreditasi rumah sakit itu ada SOP-SOP yang harus dilaksanakan oleh semua yang ada di rumah sakit. SOP seperti apa? Jadi misalnya mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar, itu ada SOP-nya. Termasuk dokter yang meriksa, terus pemeriksaan lab, kemudian siapa yang mengambil obat, meresepkan, resepnya kepada siapa, nama, umur, alamat, itu ada semua. Nah, sekarang di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu kita tahu bahwa si dokter ini, residen ini membawa pasien dari UGD sendirian sampai ke lantai 7 gitu loh. Menurut kami ini hal-hal yang kok bisa ini dilakukan, sehingga kami nilai tata kelolanya tidak baik atau belum baik, sehingga ini perlu diperbaiki. Faktor lain adalah mereka kan residen nih, misalnya faktor jam kerja. Kami tetap berpegang teguh kalau dokter atau residen jam kerja maksimal 50 jam lah, seperti di Eropa, 40 sampai 50 jam. Kenapa? Satu, mencegah dokter itu lelah, sehingga dia akan tetap sehat dalam melayani pasien. Mencegah terjadinya kesalahan medik karena kelelahan, melindungi pasien. Juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu untuk rumah sakit. Nah, kalau ada waktu jam kerja 40 sampai 50 jam per minggu, si dokter residen itu bisa pulang ke rumah, ketemu keluarga, sehingga secara psikologis bisa mengurangi terjadinya tindakan-tindakan kriminal, baik bullying ataupun pelecehan seksual tadi. Nah, gitu. Dari dua kasus pelecehan seksual ini kan kita lihat bahwa dokter ini hanya sendiri. Sebetulnya kan harusnya kalau setahu saya ini ada pendampingan baik itu dari perawat atau keluarga pun boleh masuk. Ini Anda melihatnya seperti apa? Kenapa tidak ada perawat sama sekali yang mendampingi dokter? Itu makanya saya sampaikan bahwa tata kelolanya belum baik. Karena apa? Itu harusnya ada SOP-nya, Pak. Dokter memeriksa pasien, ada perawat. Kalaupun dia meresepkan kan dia tidak ngambil sendiri. Yang ngambil sendiri bisa perawat, bisa keluarganya. Tapi ini kenapa dia bisa mendapatkan obat itu? Ada peraturan rumah sakitnya. Sehingga menurut kami jangan sampai Rumah Sakit Hasan Sadikin dicap rumah sakit yang tidak aman bagi masyarakat. Karena lebih dari satu kali gitu loh.
Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, rumah sakit bertanggung jawab kepada kalau ada kerugian yang dirugikan oleh SDM yang ada di rumah sakit. Jadi harusnya rumah sakit juga ikut bertanggung jawab. Baik, untuk klinik yang di Garut ini kan juga menarik ya, ketika kita lihat bahwa ada rekaman CCTV dokter yang melakukan pelecehan terhadap ibu hamil yang sedang di USG. Nah, sebetulnya CCTV ini boleh atau tidak? Karena kan menurut saya ini melanggar privasi dari pasien itu sendiri kan? Ya, tidak lazim dan kalau tidak salah tidak boleh. Karena di dalam ruang praktek itu adalah ruang privasi. Ruang privasi itu artinya tidak boleh ada video atau apa namanya foto aja tidak boleh. Apalagi ini CCTV. Kalaupun ada CCTV untuk misalnya ilmu pengetahuan, bagaimana operasi, itu harus izin pasien. Kalau pasien tidak mengizinkan, itu tidak boleh, gitu loh. Sehingga menurut saya CCTV itu tidak diperkenankan di ruang privasi tadi, gitu loh. Tapi CCTV ini kan akhirnya dijadikan barang bukti, Dok. Ya, itu nanti bagaimana penegak hukum menilai. Satu sisi dengan adanya CCTV ini membongkar sebuah kejahatan, tapi satu sisi pemasangan CCTV di situ juga melanggar hukum juga. Tapi nanti itu urusannya penegak hukum lah. Mana yang lebih baik. Kalau memang itu untuk membongkar kejahatan, saya kira ada pertimbangan lain. Baik, dari ID sendiri sanksi etik seperti apa yang diberikan terhadap dua pelaku yang melakukan pencabulan? Ya, semua kan by proses. Wartawan dipecat juga harus dengan proses kan. Polisi juga sama. Jadi nanti kita akan lakukan proses, bisa sidang organisasi, bisa sidang kehormatan etik kedokteran. Di situ sampai paling berat adalah pencabutan sebagai keanggotaan. Sebagai keanggotaan ID. Jadi itu hukuman yang paling berat lah. Artinya dia tidak bisa berpraktik seumur hidup? Itu masalahnya. Sebelum 2023, kami itu mengeluarkan rekomendasi izin praktek untuk persyaratan SIP. Untuk apa? Untuk menilai etika seseorang dalam praktek. Kenapa? Karena masyarakat kan harus dilindungi, harus dinilai. Setelah keluar Undang-Undang Kesehatan, kami tidak punya kewenangan lagi tentang pengawasan etik tadi. Sehingga sekarang murni adalah pemerintah. Dan kami yakin pemerintah tidak akan sanggup melakukan pengawasan praktek kedokteran yang begitu banyak dokter. Belum perawat, belum bidan, semua sekarang diambil oleh pemerintah. Barangkali dalam pembuatan undang-undang tersebut terjadi keteledoran atau kekurang ketelitian. Sehingga kami sekarang lagi melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk perlindungan terhadap masyarakat. Artinya dengan undang-undang yang baru ini, dokter tetap dapat berpraktik walaupun melakukan pelanggaran etik? Tergantung pemerintah. Kalau pemerintah membolehkan, dia tetap bisa praktek. Kalau pemerintah nggak membolehkan, dia tidak bisa praktek. Jadi wewenang ID sampai di tahap apa? Wewenang ID hanya sebagai pada keanggotaan. Hanya titik pada itu aja. Baik. Ya. Berbeda dengan sebelum tahun 2023. Sehingga sekarang terjadi kelonggaran dalam hal pengawasan terhadap praktek dokter. Dokter mau apa ya, ini sampai sebatas mana, gitu loh. Penegakan etik pun tidak diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sehingga kami melakukan uji materi di situ. Baik, kalau kita berbicara masalah psikologi kan biasanya ketika kita menjadi misalnya masuk ke profesi tertentu selalu ada uji psikologi kan untuk menentukan apakah orang ini punya kelainan dan seterusnya. Apakah sebetulnya tidak bisa dideteksi ketika misalnya dokter ini punya kelainan mental atau psikologi sehingga misalnya melakukan pencabulan terhadap pasien mulai dari dokter umum sampai dia menjadi seorang dokter residen atau spesialis? Kalau kelainan jiwa yang misalnya kayak skizofrenia yang berat-berat itu masih bisa, tapi kalau hal seperti ini sulit dideteksi. Tes MMPA biasanya lolos gitu loh. Yang bisa dilakukan adalah pengawasan. Nah, pengawasan ini yang sekarang terlalu longgar. Sekarang dokter bisa apa aja, bisa promosi apa aja, bisa promosi. Nggak ada yang menegakkan etik. Nah, itulah kewenangan ID yang kita lagi perjuangkan. Semata-mata untuk melindungi masyarakat. Dulu kita selalu ngecek, dokter ini palsu enggak? Yang kedua, dokter ini melanggar etik atau tidak? Ya. Yang ketiga, apakah kompetensinya pernah salah enggak? Gitu loh. Itu tiga yang perlu kita lakukan evaluasi gitu loh. Etik itu kan ada kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap diri sendiri, terhadap teman sejawat, kewajiban umum dan lain-lain, banyak. Itu yang dinilai seperti itu. Karena apa?
kedokteran, profesi kedokteran itu adalah profesi yang mengancam jiwa. Baik. Gitu loh. Dan dia satu-satunya profesi yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan apapun. Tapi itu harus izin pasien. Baik, secara umum seperti apa mekanismenya? Tadi Anda katakan bahwa ada sekitar 200 ribuan dokter yang terdaftar di ID. Untuk memeriksa satu persatu atau mengawasi satu persatu 3 poin tadi, bagaimana dok? Ya sampai hari ini praktis kami tidak punya kewenangan lagi. Saat Anda waktu itu masih punya kewenangan? Saat punya kewenangan, setiap 5 tahun kita evaluasi. Misalnya apakah dokter itu masih hafal dengan etika dokter, sumpah dokter. Kadang kita sudah 5 tahun setelah sumpah kita lupa. Pada saat dia ngurus izin praktek diingatkan lagi. Kami kan organisasi independen. Dulu yang mengeluarkan surat izin praktek tetap pemerintah. Cuma kami mengeluarkan rekomendasi utamanya etika. Seperti sertifikat halal yang mengeluarkan pemerintah. Tapi rekomendasi MUI. Itu kan karena independen. Nah sekarang diambil oleh pemerintah semua. Jadi ya kita hanya melakukan sebagai organisasi yang mengelola anggota saja. Sampai taraf itu saja. Baik. Lalu evaluasi apa yang harus dilakukan untuk dunia medis kita? Karena ini jadi potret buram kan secara yang kami takutkan ke depan karena keterlibatan organisasi profesi sangat berkurang bahkan tidak ada, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh profesi medis. Tidak hanya medis lah, tenaga kesehatan lain juga sama perlakuannya. Sehingga saya yakin pemerintah akan sulit untuk mengawasi 207.000 dokter lah. Sedangkan kami ada di 514 kabupaten dan kami aktif mengawasi dulu. Sekarang dengan adanya seperti itu, kalau ada anggota yang melanggar, kami juga bingung mau melakukan apa. Sementara pemerintah tidak melakukan apa-apa misalnya. Contoh nih, ini kalau nggak viral, kan nggak dicabut SR-nya. Iya kan, kalau nggak viral, dibiarkan aja. Tapi kalau ID, kami ada di Kabupaten Barut ada ID Kabupaten Barut. Dia akan melakukan pembinaan etik gitu loh. Nah sekarang yang akan membina siapa? Membina etik gitu loh. Kami ya kita lihat nanti hasil Mahkamah Konstitusi. Uji materialnya. Baik. Lalu sebetulnya ketika kita berbicara potret buram ini kan ini seperti nilat setitik rusak susu sebelangga begitu ya. Nah Anda melihatnya dari kasus ini untuk mengembalikan kepercayaan publik karena kan langsung trustnya ke publik nih. Jadi takut nih misalnya ke dokter walaupun kasusnya ya cuma 2 dari 270.000 dokter misalnya. Saya tetap optimis karena profesi kami adalah profesi mulia. Dan saya optimis tetap masyarakat akan percaya kepada dokter. Hasil survei nasional maupun dunia, dokter selalu peringkat pertama atau kedua kepercayaan publik terhadap profesi. Nanti boleh dicek. Artinya bahwa yang dilakukan 2 ini memang mencoreng kami. Tapi kami ada 207.000 yang baik dari Sabang sampai Merauke. Betul ini adalah tamparan bagi kami untuk lebih kencang lagi melakukan pembinaan dan pengawasan etika. Tapi saya yakin masyarakat bisa menilai, memilah bahwa ini hanyalah sebuah oknum. Saya juga tidak tahu kenapa ini di blow up, padahal pelecehan seksual ada di mana-mana, di profesi wartawan, di profesi apapun itu ada seperti itu. Dan saya yakin masyarakat tetap akan percaya asal kami introspeksi. Kami berulang kali mengatakan bahwa profesi dokter itu melayani. Kalau pasien marah, ya itu resiko dari kami. Kami akan minta maaf gitu loh. Orang sakit kan emosi. Dokter capek juga. Kalau ini marah jadi sengketa. Jadi kami selalu melakukan pembinaan. Kalau pasien marah, dokter, perawat, bidan itu harus minta maaf. Gitu loh. Karena kita resikonya memang dimarahin orang gitu loh. Beda dengan zaman dulu ya. Sekarang kan dokter sudah berubah, masyarakat sudah pandai. Dan seperti itulah. Jadi itu tamparan. Tapi saya yakin profesi dokter tetap akan menjaga keluhuran profesi. Dan ini hanya anomali 1-2 orang saja. Lalu hak-hak seperti apa sebetulnya yang dimiliki oleh masyarakat ketika berhadapan langsung dengan seorang dokter? Walaupun ya kita semua sudah harusnya melek literasi soal ini, tapi kan ternyata masih ada kasus ini kan? Kami selalu memberikan himbauan kepada dokter agar kalau melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang tidak ada keluarganya, ada tenaga kesehatan yang mendampingi di situ. Terus kemudian
Kalau ada keluarganya yang mendampingi di situ. Di admin, misalnya admin klinik rumah sakit juga harus menawarkan itu. Harus ada didampingi. Akan tetapi semua itu tergantung pada pasien. Mau nggak ditemani? Kenapa? Bisa saja Bapak berobat ke saya dengan istrinya. Bisa saja Bapak menolak, saya nggak mau ditemani istri saya saat diperiksa. Gitu boleh, itu hak dari pasien. Jadi itu adalah sifatnya himbauan. Himbauan agar tidak terjadi penyalahgunaan, gitu loh. Jadi semua apa yang dilakukan di ruang dokter itu harus izin pasien. Jadi kalau kita mewajibkan pasien ditemani, nggak boleh juga Pak. Misalnya Bapak ditemani oleh adiknya, Bapak terdiagnosa suatu penyakit A. Terus yang kita nggak pengen tahu keluarga tidak pengen tahu keluarga, itu hak Bapak. Jadi tapi minimal perawat harus ada di situ. Tidak bisa juga kalau si pasien menolak. Sebaiknya si pasien tidak menolak, tapi kalau ada yang menolak tidak bisa ditemani. Untuk dokternya, tadi untuk pasiennya. Sekarang untuk dokternya supaya, yaitu tadi, kejadian serupa tidak terulang. Karena kalau kita lihat misalnya dokter anestesi, kan ini berhubungan dengan pembiusan, terus orang tidak berdaya memunculkan hal seperti itu. Termasuk dokter kandungan ketika dia laki-laki misalnya. Pasti kan muncul tuh hal-hal yang negatif ketika melihat dalam kondisi seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan seorang dokter agar terhindar dari pelanggaran etik? Nomor satu adalah komunikasi. Yang kedua adalah persetujuan tindakan medis. Kalau kita mau melakukan operasi, persetujuannya tertulis. Tapi kalau kita mau meriksa payudara, alat vital lain, harus izin. Berdasarkan keluhan ibu, bapak, harus diperiksa ini. Apakah berkenan diperiksa? Nah, itu harus disampaikan dan harus mendapat izin. Nah, itu akan terlindungi oleh dokternya akan terlindungi. Cuma masalahnya kalau pasiennya nakal, karena itu kan lisan. Saya nggak pernah diberitahu seperti itu. Bisa saja dokternya melakukan apapun dengan secara tertulis, meriksa payudara tertulis, meriksa organ vital tertulis. Tapi kan jadi repot, gitu loh. Jadi menurut saya dokter itu juga harus melindungi diri dan saya yakin selama sesuai dengan standar profesi, komunikasi, persetujuan tindakan medis, dokter itu akan terhindar dari hal seperti itu. Yang difitnah juga banyak, gitu loh. Dia tidak melakukan apa-apa, pasiennya nakal juga mungkin ada. Artinya harus tetap berpegang teguh pada sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Itu aman dan selamat. Terima kasih Dokter Slamet atas waktunya berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Pemirsa, tersangka kasus dugaan pemerkosaan oleh Dokter Residen Priguna Anugrah Pratama seakan memburamkan masa depannya sendiri. Benang merah akan hadir usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.